Jadi jangan kita anggap hasil panen kita ini atau hasil peternakan kita ini itu hak kita semua, enggak. Itu ada hak orang lain. Ini hanya dipahami oleh orang yang beragama. Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kembali kita bersua dalam Dango Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani. Sobat-sobat pemberdayaan semua, hari ini kita kembali melanjutkan diskusi kita yang memang kita fokus sebelumnya, dan kita lanjutkan hari ini dengan tema yang sama, yaitu praktek nilai agama dalam petani. Selamat sore Ustaz. Selamat sore, Bro. Ya, nah, ini setelah kita bertanam, dalam pengelolaannya seperti apa kalau nilai agamanya? Apa yang harus dilakukan? Apa lainnya, atau hadis yang mungkin bagaimana pengelolaan bertani ini menjadi lebih baik, menjadi bagus, menjadi syarat berhasil juga. Nah, silakan Ustaz. Jadi setelah kita berniat, ada semangat untuk bercocok tanam. Semangat bercocok tanamnya apa? Ada sebuah hadis yang sangat luar biasa. Hadisnya, "Idza qamatis sa'ah wa fi ahadi yadikum fasilah falistata ayaghrisaha qabla an yaquma ayaghrisaha falyaghrisha." Ini akan oleh Ibnu Majah dan Muslim, juga Muslim. Kalau kiamat akan terjadi, besok kiamat akan terjadi, di tangan kita ada bibit, ada biji. Kalau dia sanggup untuk menanamnya sebelum berdiri, tanam dulu. Nah, ini apa nih pesan dari hadis Nabi? Ini kan semangat kita bercocok tanam ini, jangan yang tanaman-tanaman muda saja ya. Ada juga tanam-tanaman tua ya. Untuk apa? Untuk anak cucu. Nah, ini kan semangat yang diajarkan oleh Rasul kepada kita, para petani, bahwa kita menjadi petani itu bukan untuk berpikir jangka pendek, untuk urusan diri, tapi untuk anak cucu kita. Nah, tentu semangat ini turunannya seperti apa? Tentu kita harus bisa membedakan ini mana lahan yang cocok untuk tanaman muda, mana lahan yang cocok untuk tanaman tua, ya. Agar apa? Agar jangan kita menjadi petani tapi ujung-ujungnya membeli. Ada padi atau beras, alhamdulillah, sayurnya beli, lucu juga ya. Ada sayur yang mau kita masak, ada ikan, giliran kelapanya membeli, kan sayang-sayang. Akhirnya apa? Konsumtif kita tinggi juga ya. Nah, ini semangatnya dulu. Jadi kalau jadi petani itu gimana caranya? Ada pembagian lahan, ini untuk tanaman tua, ini untuk tanaman muda. Itu apa? Nanti kita meninggal itu sudah pasti, tapi anak cucu kita mendapatkan warisan dari tanaman yang kita. Jadi dia pengelolaan tanaman ini memang diorientasikan untuk pemanfaatannya tidak hanya kita. Bukan jangka pendek, tapi keberlanjutan. Supaya, kenapa? Karena ada satu ayat, ini luar biasa juga, ini karena ditanya tentang ayat ya. Ada satu ayat surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfi dzurriyyatan dha'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu. Hendaknya kita ini sebagai orang tua cemas, khawatir kalau nanti anak cucu kita ditinggalkan dalam keadaan lemah. Para ulama tafsir sepakat salah satu indikator lemahnya itu adalah lemah dari sisi ekonomi. Bukan masalah akidah saja, bukan masalah akhlak saja, tapi juga masalah ekonomi. Kenapa mereka lemah secara ekonomi? Mungkin tidak punya skill. Mungkin yang kedua nggak punya peninggalan dari orang tuanya yang berkaitan dengan pangan. Nah, ini berisiko ya. Nah, jadi kan orang karena di kota ini sudah semakin maju, tanah dijual, lahan persawahan habis ya. Nah, jadi bagaimana kita mengelola bumi ini, kita sebagai khalifah ditugaskan orang untuk memakmurkannya. Nah, itu harus kita jaga ekosistemnya. Jangan semua dijual, jangan semua untuk tanaman muda, jangan semua untuk tanaman tua. Ya. Nah, harus ada coupling-couplingnya ya. Intinya agama kita sebenarnya kan sangat mengajarkan bahwa kita harus memahami bagaimana karakter tanaman,
untuk teknis kebutuhan tanaman itu sangat diperlukan dalam pengelolaan tanaman dalam bertani. Betul. Nah, itu satu kan? Nah, yang semangat ya. Yang kedua, berkaitan kita mempekerjakan orang. Nah, ini kan sangat mungkin pendekatannya apa? Supaya kita jangan terjebak dengan sistem rentenir. Kalau misalnya kita petani tapi tidak punya dana untuk pembelian pupuk, tidak punya dana untuk kerja, kan bisa. Sebabnya adalah kerjasama. Ada yang memodali, kita yang bekerja. Namanya mudharabah dalam kajian fikihnya gitu. Kalau langsung berkaitan langsung dengan urusan pertanian, ada namanya muzara'ah, ada namanya musafah. Artinya apa? Tergantung ini modal dari siapa. Kalau misalnya modalnya orang lain, berapa hak dia? Kalau yang modal kita yang mempekerjakan orang, bagaimana pula hitung-hitungnya? Itu dibolehkan dalam kajian fikih. Yang penting jangan ada orang terzolimi. Nah, salah satu hadis Nabi itu apa? Berkaitan dengan pekerja ini, aqul ajira qabla ayjifa uruqah. Bayar upah buruh bekerja sebelum keringatnya kering. Nah, berarti idealnya apa? Ya kalau dia masuk pagi jam 8, jam 4 sore sudah harus dapat dia. Sudah kenapa anaknya makan kan? Nah, itu kan semangat dalam beragama bahwa kita ini memuliakan manusia. Kalau itu pekerja, suka-suka kita lah, nanti bayar nanti hasil panen 4 bulan lagi, itu menjadi gitu ya. Artinya sebelum keringatnya kering, Sudah selesai. kalau kita mempekerjakan orang, kalau kita kerjasama misalnya, itu silakan ya hasil panen. Nah, tapi apa kalau sudah masuk panen, lain lagi penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Rasul. Atu akau yaum hasadi. Kalau udah masa panen, nah keluarkan juga infaknya, keluarkan juga sedekahnya. Atau kalau udah sampai nisab, keluarkan zakatnya. sebelum kita masuk panen harus dalam pengelolaan aja. Ini kan tadi Pak Ustadz bilang kalau kita mempekerjakan orang sebayarkan upahnya. Kalau kerjasama nanti sesuai dengan kesepakatan. Dan tentu tidak hanya dengan orang saja. Tapi karena di ada petani kan ada juga makhluk hidup. Itu sikap zolim itu tidak hanya kepada orang, tapi itu makhluk-makhluk hidup yang hidup di area pertanian juga penting kita pertimbangkan dalam nilai-nilai keislaman ini. Nah, jadi kalau tadi kita meniatkan ini untuk ibadah, lalu ketika kita tanaman kita ini mulai berbuah, lalu misalnya sebagian diambil oleh burung, kalau kita niatkan ibadah, kita tidak akan kecewa, tidak akan sakit hati. Nah, itu bagian dari sedekah kita kepada makhluk Allah yang lain ya. Tapi coba kalau seandainya kita orientasinya adalah keuntungan, oh marah sekali kita kan. Nah, padahal kita perlu memahami makhluk Allah ini di alam ini punya kebutuhan semuanya. Nah, kalau burung itu punya kebutuhan kepada padi gitu, makan gitu. Artinya sekarang kan ada artinya gini, saya potong lagi. Artinya kita berusaha untuk memelihara tanaman kita jangan dimakan oleh hewan atau ternak atau burung, itu betul harus diikhtiarkan maksimal. Tapi kalau ada yang misalnya dapat juga oleh hewan itu, kalau kita niatkan sedekah, dia belum juga pahala gitu. Nah, itulah rahasia niat. Nah kan gini Pak Ustadz, sekarang kan banyak orang menggunakan pengendalian pestisida itu membunuh semua makhluk hidup yang di sana misalnya. Nah ini, kalau kita masuk ke konsep tadi bahwa ada makhluk-makhluk lain yang hidup di sana, itu menjadi pertimbangan juga kan sebenarnya dalam konteks agama yang lain. Ada dalam kajian fikih dalam bab taharah. Kajian fikih itu kita dilarang kencing buang air kecil di lubang-lubang semut. Nah, kenapa dilarang? Kan alasannya sederhana itu menurut kita ya. Tapi ketika kita kan juga sangat luar biasa. Begitu dalamnya syariat ini menjaga kemaslahatan. Kita kencing di lubang semut, menurut kita itu biasa. Tapi bagi semut itu udah banjir ya. Apalagi menggunakan pestisida kan? Tidak semut aja yang mati kan? Tumbuh-tumbuhan pun, rumput pun juga mati kan? Nah, jadi kalau kita memahami konsep beragama, maka kita perlu menjaga keseimbangan ini. Dulu ketika orang tidak menggunakan pestisida, ternyata hasilnya lebih bagus. Sudah terbukti Sudah juga. terbukti kan?
Oh hari ini orang menggunakan ini lebih instan, cepat. Oh iya mungkin sekali 2 kali panen hasilnya bagus. Setelah itu apa? Tanahnya menjadi tidak subur lagi. Rusak lagi. Rusak. Degradasi. Karena ya, ekosistemnya istilahnya. sudah tidak seimbang lagi ya. Iya. Nah jadi kita sebagai khalifah memakmurkan bumi ini harus bisa menjaga keseimbangan ini. Bahwa ada burung, bahwa ada hewan, nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu kecuali ada hikmah atau pesan. Ada hikmah di balik itu yang kita mungkin nggak tahu. Iya. Kalau dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah Allah katakan innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah nggak merasa malu menciptakan sesuatu, jangankan yang besar, yang kecil, seekor nyamuk pun, seekor lalat pun itu ada tujuannya. Cuma kita aja yang nggak tahu kan. Jadi prinsip keseimbangan alam, keseimbangan ekosistem itu Harus kita harus pahami, kita jaga, harus jaga. dalam konsep Islamnya gitu. Jangan kita punya kepentingan orientasi kepentingan kita sendiri, itu namanya egois. Jangankan dengan sesama manusia, dengan makhluk, hewan, ternak, tumbuhan, kita harus bisa menjaga keseimbangan itu. Dengan semuanya ini dimusnahkan, ini dibakar, ini dihanguskan. Oh, nanti kita juga yang teraniaya, kita juga terzalim. Padahal agama ini diturunkan oleh Allah untuk menjaga kemaslahatan. Kalau pembahasan sebelumnya kan lima tujuan syariat itu. Untuk menjaga agama, ini urusan ibadah makhluk. Untuk menjaga nyawa, nyawa ini bukan manusia saja, hewan, binatang ternak. Untuk menjaga akal ini baru manusia. Untuk menjaga kehormatan, menjaga harta ini baru urusan manusia. Jangan mengambil hak orang lain, jangan menzolimi, jangan menipu. Jangan mengecoh ya dalam menakar misalnya, menimbang jangan melakukan tipuan karena ingin untuk besar tuh timbangannya tidak apa-apa. Jadi 2 prinsip kelihatannya dalam pembahasan. Pertama pendekatan pengetahuan, kedua juga menjaga keseimbangan kemaslahatan ini penting. Kenapa? Karena alam ini akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Jadi jangan kita berpikir untuk beruntung kita saksa sekarang aja. Harus jangka panjang ya. Pengelolaan tanamannya jangka panjang pemikiran. Kita bisa dapat untung sekarang, untung besar, tapi setelah itu anak cucu kita tidak bisa memanfaatkan. Kita berdosa di hadapan Allah. Kak, ini kalau kita memahami dalam konsep agama kan. Tapi kalau kita memahami dalam konsep agama, penting untung, pokoknya dakwah saya. Bagaimana ke depan? Itu setelah belakangan. Nanti. Dan itu tidak dianjurkan kan? Kita mesti menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ini. Karena alam ini bukan warisan dari nenek moyang kita. Alam ini adalah titipan yang harus kita jaga terus. Harus kita pastikan bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita terus. Itu dalam pengolahan tanaman. Sampai saatnya kita panen, mendapatkan hasil. Ini seperti apa lagi ini pengolahannya harus kita lakukan terhadap hasil yang kita dapatkan dari usaha petani kita ini. Jadi tadi kita sampaikan, kita singgung sedikit ya, bahwa kalau kita bercocok tanam, menjadi petani, kita berkebun, kita menanam buah dan segala macamnya, memelihara hewan ternak, kalau diniatkan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita berhasil, pertama kita mesti bersyukur. Ini adalah karunia Allah. Kita sebagai manusia dengan skill, dengan keahlian yang kita punya, dengan pengalaman yang kita miliki, hanya bisa berusaha. Hasilnya Allah yang menentukan. Buktinya apa? Banyak orang dengan skill yang sama dengan kita, dengan pengalaman yang sama dengan kita, hasilnya jauh lebih baik dari kita. Atau sebaliknya, kita jauh lebih baik dari mereka. Berarti siapa yang mengatur itu semua? Sekian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya harus bersyukur. Maka bersyukur. Nah, bukti syukur itu wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dari harta kekayaan yang kita dapatkan, hasil panen yang kita punya itu, ada hak orang lain, ada hak si fakir, ada hak si miskin. Maka apa? Berlaku kajian fikihnya. Ini sudah sampai nisab atau belum? Kalau sudah sampai nisab, keluarkan zakatnya. Itu apa? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah zakat dari harta, dari kekayaan, dari hasil pertanian itu. Untuk apa? Untuk membersihkan hasil pertanian itu, karena mungkin ada hak orang lain yang
terambil oleh dia, atau mungkin ada hewan yang mungkin mati oleh dia. Nah, untuk membersihkan itu semua apa? Keluarkan zakatnya. Nah, yang kedua untuk membersihkan hati. Membersihkan hati itu apa? Jangan ada kesombongan. Ini nih berhasil karena kehebatan saya. Ini karena kemampuan tim saya. Enggak. Ini semuanya izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keluarkan zakat. Jadi jangan kita anggap hasil panen kita ini atau hasil peternakan kita ini itu hak kita semua. Enggak. Itu ada hak orang lain. Ini hanya dipahami oleh orang yang beragama. Tapi kalau dia tidak mengerti dengan agama, dia nggak tahu dengan Tuhannya, itu punya musuh memang. Dia diminta saya nak pelihara kan? Nah, padahal wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ada orang minta ya kasih. Nah, apalagi sudah sampai nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, selanjutnya kan bisa aja nanti hasil panen kan sebagian ada yang dijual, yang diperdagangkan. Nah ini seperti apa lagi ini? Nah, Kita pengolahan secara agama, apakah memang dijual semuanya? Tidak. Seperti apa? kalau kita belajar kepada kisah Nabi Yusuf, jangan kita jual semuanya. Terus ada yang kita simpan. Untuk apa? Persiapan. Nanti bisa jadi musim kemarau kan? Kalau kita belajar kepada Nabi Yusuf, nah kita juga harus memastikan ada hasil pertanian kita ini yang kita simpan untuk kebutuhan anak cucu kita, untuk kebutuhan jangka panjang. Nah, jangan semuanya dihabisi. Nah, kalau kita belajar kepada teori perdagangan yang dicontohkan oleh Rasul dengan para sahabat di Madinah, nah tidak boleh orang membeli hasil panen di sawah, tidak boleh dihambat di tengah jalan. Tidak boleh. Harus dibawa ke pasar. Oh, dibawa ke Harus pasar. dibawa ke pasar supaya tahu harga, kan? Dengan tahu harga gimana? Tidak ada yang merasa dirugikan. Tapi kalau dijual di sawah, Di praktek penjualan di sawah itu tidak dibolehkan. dibolehkan ya. nah, kalau dijual di tengah jalan, oh itu nanti petani merasa dirugikan. Walaupun hari ini mungkin bisa kalau sudah sistem online kita tahu harga. Intinya tidak boleh petani dirugikan. Sama-sama tahu dengan harga. Tertipu oleh si pembeli, oleh toke, tidak boleh. Nah, maka ini perlu dikawal, perlu dijaga. Nah, begitu juga misalnya, kalau misalnya dia sudah berbuah, tapi belum dipetik, itu nggak boleh juga dijual. Kalau mau jual jambu sebanyak apa ya, durian sebanyak apa, sepohon kok, oh nggak bisa. Dia harus bisa, dia jual beli itu harus bisa diserah terimakan. Kalau mau jual ikan dalam tabek kok, satunya kok, oh nggak bisa. Harus Jelas ya. ditimbang berapa. Harus tahu berapa. Apa maksud pesan dari kajian fikih ini? Kan maksudnya satu, kemaslahatan. Jangan ada yang merasa tertipu, jangan ada yang merasa terzalimi, jangan ada yang merasa dirugikan. Nah, di mana kita temukan semangat ini? Tidak ada kecuali dalam nilai-nilai agama. Terima kasih. Sama. Saya kira menarik diskusi kita dan kita melihat bahwa agama Islam itu sudah sangat mengatur ya, mulai dari saat panen, mulai dari tanam sampai kepada panen dan pengolahan panen termasuk penjualan ini yang mungkin harus kita selami lagi, kita praktekkan lagi dan kita kita internalkan nilai-nilai keagamaan. Saya lupa referensinya. Saya coba ungkapkan, mudah-mudahan itu hadis Nabi ya. Orang yang tenang tidurnya itu adalah petani. Kenapa? Karena dia tidak banyak pikiran. Tapi yang tadi dia jadi petani mulai dari bertanam, memelihara, panen dengan semangat keagamaan ini. Kan berkah hidupnya. Apa yang dia kerjakan, dia bisa bersedekah ke orang lain, kerabatnya, alhamdulillah zakat. Oh, diambil oleh hewan, oleh burung. Dia niatkan ini bagian dari berbagi kepada makhluk Allah yang lain, sedekah juga, bernilai juga. Dia punya skill, keahlian, diajarkan kepada orang yang mungkin baru belajar jadi petani, dipakai, ternyata bermanfaat, diwariskan lagi, menggali terus pahalanya, berkah jadi petani. Terima kasih Ustaz, sungguh menarik dan banyak pembelajaran buat kita dalam bertani sesuai dengan nilai-nilai keagamaan sesuai dengan Islam. Demikian sobat-sobat kebudayaan diskusi kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya.